Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Intinya yaitu studi kasus kegagalan struktur gedung RSUD Muhammad Jamil Padang. Latar belakang. Pembangunan suatu konstruksi harus sangat diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat di sekitarnya. Membangun sebuah konstruksi perlu banyak pertimbangan sehingga bangunan berfungsi dengan baik, aman, nyaman, dan tentunya dengan biaya seminim mungkin. Namun tak jarang timbul problem-problem yang membuat suatu bangunan mengalami kegagalan. Kegagalan sebuah konstruksi adalah keadaan di mana suatu konstruksi bangunan tidak berfungsi dengan baik, tidak sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, atau pemanfaatannya yang menyimpang akibat kesalahan penyedia maupun pengguna jasa konstruksi. Kegagalan ini timbul dari sebagian bahkan seluruh bagian bangunan. Faktor penyebab kegagalan konstruksi sangat beragam, bisa berupa kerusakan struktur bangunan, pembangunan yang tidak memenuhi standar, keterlambatan pembangunan, konflik di masyarakat, dan lain sebagainya. Kegagalan konstruksi bangunan dapat menyebabkan kecelakaan dan robohnya bangunan yang menimbulkan cedera atau bahkan korban jiwa bagi orang-orang di sekitarnya. Kerusakan bangunan merupakan hal yang paling sering terjadi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan sehingga berkurangnya fungsi suatu bangunan yang sebelumnya berfungsi dengan baik. Umur yang sudah tua, bencana alam, kurangnya perawatan, dan kesalahan operasional merupakan beberapa faktor dari banyak faktor lainnya yang menimbulkan kerusakan pada konstruksi bangunan. Kerusakan bangunan biasanya terjadi pada beberapa struktur bangunan, tetapi seluruh struktur memiliki fungsinya masing-masing dan tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Maka kerusakan yang terjadi pada sebagian bangunan akan mempengaruhi bagian bangunan lainnya. Hal ini memicu terjadinya kerusakan pula pada seluruh struktur bangunan yang sangat membahayakan orang-orang sekitarnya. Bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan pada bangunan. Bencana alam menimbulkan kerusakan ringan seperti robohnya atap, plafon, dan struktur dengan bahan yang ringan lainnya, atau bahkan menyebabkan kerusakan yang sangat fatal, berupa robohnya suatu bangunan. Ada banyak jenis bencana alam yang mempengaruhi kekuatan suatu bangunan, contohnya badai, angin puting beliung, gempa, tsunami, tanah longsor, dan lainnya. Hasil penelitian menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang paling rawan terhadap gempa bumi dari seluruh belahan dunia. Posisinya yang berada pada pertemuan tiga lempeng besar Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia, ditambah lagi dengan tersebarnya gunung berapi di berbagai daerah, memiliki potensi gempa bumi yang sangat besar. Banyak kerusakan bangunan yang terjadi di berbagai daerah Indonesia karena gempa bumi yang sering terjadi. Gempa bumi 5,7 magnitudo yang terjadi di Buku-Muko, Bengkulu, terasa hingga Padang, Sumatera Barat. Pada konstruksi gedung pusat jantung regional atau PJR RSUD Muhammad Jamil yang berada di Padang, Sumatera Barat mengalami kerusakan yang cukup fatal. Hampir seluruh kolon yang ada di lantai 1 di gedung ini mengalami kerusakan, terutama pada join kolom dan balok. Maka dari itu dalam makalah ini akan dibahas bagaimana perencanaan bangunan gedung PJR ini, penyebab utama kerusakan ini terjadi, serta solusi penyelesaian dengan metode efektif seperti apa yang dapat diterapkan untuk bangunan ini sehingga memiliki fungsi yang baik sebagaimana mestinya. Rumusan masalah. Penulis telah menyusun beberapa permasalahan yang akan dibahas tuntas dalam makalah ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain apa penyebab kerusakan yang terjadi pada kolom dan join balok dan kolom sehingga tulangannya kelihatan akibat lepasnya beton. Di mana terjadi kerusakan pada struktur konstruksi RS Jamil tersebut. Apa pula perilaku dari struktur secara umum seperti bentuk bangunan, bagaimana elemen strukturnya terhadap masalah yang menyebabkan kegagalan struktur gedung RS Jamil tersebut. Bagaimana data gambar kerja yang dibuat oleh konsultan perencana dan foto-foto kerusakan gedung pasca gempa 30 September 2009. Bagaimana analisa kekuatan bangunan struktur beton bertulang tahan gempa.
Untuk tujuan, untuk menjawab permasalahan terkait dengan terjadinya struktur pada gedung RSUD Jamil ini, maka disusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Mencari apa saja yang menjadi penyebab kegagalan struktur gedung tersebut, menganalisis ketahanan struktur gedung tersebut guna menghindari kerusakan lebih lanjut, menganalisa gedung yang telah mengalami kerusakan ini masih bisa diperbaiki, mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan pada bangunan gedung tersebut. Pengertian. Gempa bumi merupakan suatu kejadian bergetar atau bergetarnya bumi karena adanya pergerakan atau perpindahan susunan batuan pada kulit bumi yang terjadi secara tiba-tiba berakibat pergerakan pada lintang-lintang tektonik. 2. Kegagalan konstruksi. Deskripsi bangunan. Lokasi bangunan Rumah Sakit M. Jamil Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas lebar 42 meter kali panjang 157 meter. Tinggi setiap lantai. Lantai dasar 5 meter, 4 meter. Tinggi total dari muka tanah 9 meter. Material utama beton bertulang. Kedua, kerusakan struktural bangunan. Secara umum, kerusakan struktural yang terjadi pada bangunan tersebut dapat dikelompokkan dalam kerusakan elemen struktural bangunan seperti kolom, balok, pelat tangga. Tingkat kerusakan elemen struktur pada lantai 2 yaitu mencapai 15% kerusakan yang terjadi. Kualitas mutu beton. Dengan menggunakan pengujian hammer tes dengan hasil yang diperoleh mutu beton untuk kolom yang berkisar di antara 200 kg per cm padat sampai dengan 260 kg per cm kuadrat atau K225. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dari beton yang ada pada elemen struktur, kolom, balok, dan pelat lantai kurang baik untuk persyaratan gedung bertingkat. Analisis kegempaan. Analisis kegempaan ini dilakukan dengan menghitung gaya geser di dasar gempa rencana, menghitung faktor reduksi gempa, dan melihat struktur perilaku akibat dari gempa yang sesuai dengan peta hazard gempa Indonesia. Analisis respon dinamik. Sesuai dengan pasal 7.1.1 SNI 03/1726/2002 untuk mencegah terjadinya respon struktur terhadap gempa yang dominan di dalam rotasi, paling tidak gerak ragam fundamental lebih dominan dalam translasi. Dapat dilihat dari tabel di bawah. Untuk struktur gerak ragam pertama adalah dominan dalam translasi arah X, gerak ragam kedua adalah dominan dalam translasi arah Y, dan gerak ragam ketiga dominan rotasi. Maka karakteristik dinamik struktur ini baik dan memenuhi syarat. Presentasi waktu gerak alami. Sesuai dengan pasal 7.2.2 SNI 03/1726/2002, penjumlahan respon ragam untuk gedung tidak beraturan yang memiliki waktu getar alami yang berdekatan pada tabel di bawah ini. Tabel 2 presentasi selisih waktu getar alami diperoleh dari data di atas. Periode getar alami terdekat dengan nilai 11,091387%. Untuk selisihnya kurang dari 15%, struktur gedung tidak beraturan yang memiliki waktu gerak alami. Penjumlahan respon ragam tersebut dapat dilakukan dengan metode kombinasi kuadratik lengkap atau KKL. Analisis struktur bangunan. Penyebab terjadi peruntuhan struktur pada lantai 1 dan 2 di mana lantai 1 terdapat jumlah massa dan kekuatan yang lebih besar daripada di lantai 2. Maka daripada itu beban yang bekerja pada struktur bangunan tersebut terdiri dari beban gravitasi, yaitu beban hidup dan mati yang terdiri dari pada perhitungannya beban mati dihitung melalui program ITAPS V9.0 merupakan beban mati tambahan yang diakibatkan dari ubin, spesi, dan plafon. Sedangkan beban mati yang diakibatkan oleh beban sendiri yaitu berat balok, kolom, dan dinding
Bata yang dihitung secara otomatis oleh ITAB V9.030. Beban mati tambahan yang diakibatkan oleh beban spesi dan plafon diperkirakan maksimal 109 kg per cm². Beban mati tambahan dan beban hidup diinputkan sebagai beban uniform area yang berada pada elemen lantai struktur. Kapasitas perhitungan kuat lentur kolom. Komponen yang ditinjau dari kolom yaitu kolom tepi dan kolom tengah struktur gedung pusat jantung regional yang menerima kombinasi lentur dan beban aksial. Terdiri dari diagram interaksi kolom tepi lantai 1 yang dapat dilihat pada gambar ini dan diagram deteksi kolom tengah lantai 1 di gambar ini. Kemudian diagram interaksi kolom tepi lantai 2, diagram interaksi kolom tengah lantai 2. Kegagalan struktur. Fungsi utama bangunan adalah memikul beban dan pengaruh lingkungan luar. Jadi bangunan yang gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh gempa. Adapun tolok ukurnya adalah kekuatan dan kekuatan struktur terdiri dari gaya gempa sangat kuat, kolom tidak diangkat dengan baik ke fondasi atau stek kolom atau panjang penyaluran, kolom atau balok tidak kuat atau pada beban datang dari luar atau beban gempa, sambungan tidak kuat atau sambungan tulangan tidak standar. Dalam penelitian ini dikhususkan kegagalan struktur terjadi akibat gempa yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Beban yang bekerja pada struktur dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban akibat pengaruh alam. Kriteria struktur gempa. Akibat gempa kecil dan sedang atau 1-5 skala Richter, bangunan masih kuat termasuk elemen struktural kolom, balok, lantai, maupun yang struktural dinding, jendela, plafon, dan lain-lain. Akibat gempa 4, 6-7 skala Richter, elemen struktural sudah mulai retak atau runtuh, kecuali elemen strukturalnya. Akibat gempa yang sangat kuat di atas 8 skala Richter, elemen struktural dan non-struktural sebagian akan runtuh, namun peruntuhannya direncanakan sedemikian rupa agar tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Penyebab kegagalan merupakan gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari bawah permukaan bumi secara tiba-tiba terjadi. Gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi dan bisa juga disebabkan oleh letusan gunung api. Kondisi geologis Indonesia menyebabkan banyaknya yang terjadi gempa bumi di negara ini. Pada kasus ini, yang menyebabkan kegagalan struktur pusat jantung regional RSUPN Jamil adalah gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang dilepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang dengan kedalaman sekitar 87 km dari permukaan laut. Gempa ini terjadi pada 30 September 2009. Perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan perencanaan. Penyebab utama kegagalan struktur bangunan ini adalah perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan. Dari hasil analisa struktur yang dilakukan pasca gempa, terlihat bahwa kolom dari gedung pusat bangunan ini mengalami kegagalan struktur akibat lentur dan geser. Hal ini disebabkan oleh mutu beton yang digunakan jauh lebih rendah dari yang ada di perencanaan. Diameter tulangan lentur yang terpasang di lapangan lebih kecil dari diameter tulangan lentur yang ada di perencanaan. Metode dan penyelesaian. Klasifikasi masalah. Sebelum terjadi gempa, bangunan rumah harus diperkuat agar tahan gempa. Survei dilakukan dan kemudian dibuat analisanya. Sesaat setelah
terjadi gempa yang merusak, segera pasang penyangga sementara untuk merompang komponen yang rusak berat dan mungkin dapat roboh. Setelah itu segera laksanakan perbaikan darurat. Tindakan tersebut perlu agar bangunan dapat berfungsi kembali dan tidak roboh akibat gempa susulan. Evaluasi kerusakan struktural bangunan. Dari hasil investigasi langsung dan pengamatan visual di lapangan secara umum, kerusakan yang terjadi dapat dikelompokkan dalam kerusakan elemen struktural bangunan seperti kolom, balok, palat, dan tangga. Plat tangga. Hasil pengecekan di lapangan dan pengamatan visual yang dilakukan pada elemen struktur pada lantai 2, kolom tidak mengalami kerusakan struktur. Tingkat kerusakan elemen struktur kolom pada lantai 2 hanya mencapai 15%. Evaluasi kemiringan bangunan. Hal ini dilakukan dengan mengukur kemiringan bangunan terhadap sumbu vertikal dan horizontal dengan menggunakan alat geodolit. Idealisasi struktur. Idealisasi struktur gedung pusat gantung regional yang akan dianalisis penyebab keruntuhan pelaksanaan lantai 1 dan lantai 2. Existing portal di mana di lantai 1 terdapat massa dan kekacauan yang lebih besar di lantai 2. Analisis kegempaan. Analisis kegempaan dilakukan untuk menghitung gaya dasar gempa rencana, menghitung gaya faktor reduksi gempa, dan mengecek perilaku struktur akibat gempa sesuai peta hazard gempa Indonesia. Langkah perhitungan. Data-data yang diperlukan untuk mencari gaya geser dan fenomenal sebagai ragam, terutama terhadap pengaruh tanpa rencana. Spektrum respon gempa rencana yang digunakan adalah gempa dengan probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun atau gempa dengan periode ulang 500 tahun pada peta hazard gempa Indonesia. Perbaikan struktur. Metode perbaikan dengan beberapa kondisi kerusakan yang dialami struktur bangunan. Pertama, rentang pada beton kolom. Metode injeksi dengan material pasta semen yang dicampur dengan expanding agent serta latex, atau hanya melakukan sealing dengan material polimer mortar dan polyurethane sealant. Beton kolom terlepas sehingga tulangan kelihatan. Jika kapasitas tulangan masih memadai, material beton pengganti minimal harus sesuai dengan mutu beton rencana gedung atau dengan material yang mutunya lebih baik. Pada saat pelaksanaan yang dipastikan bahwa cetakan beton skor sudah dipersiapkan untuk terpasang dengan baik. Beton kolom hancur rusak berat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kolom. Pertama, kedua sisi kolom ditopang dengan menggunakan support. Seluruh beton kolom dikupas dan diperbaiki detail penulangannya. Pasang backing kolom dan pada bagian atas backing pada balok dilubangi untuk melakukan pengecoran. Lakukan pengecoran pada kolom dengan menggunakan beton 3D Max K300. Casting kolom dibuka setelah beton cukup umur. Perbaikan non-struktur. Untuk bangunan rusak ringan, dapat lakukan perbaikan cara berikut. Pertama, letak dinding retak diagonal karena geser atau retak vertikal karena londor. Plasteran lama di sekitar retak dikupas, lalu retak diisi dengan adukan semen pasir. Perbandingannya semen 1:3 pasir. Setelah celah rapat, kemudian dinding diplester kembali dengan campuran spesies 1 semen 3 pasir. Untuk retak yang besar, di atas 6,6 cm, setelah diisi dengan adukan semen pasir pada bagian bekas cetakan. 2. Dinding hancur. Dilakukan pemasangan dinding baru lengkap dengan angkur-angkur setiap 6 lapis bata dengan pancing angkur minimum 30 cm. Pada dinding di atas 9 meter kuadrat dipasang elemen perkuatan kolom prancis dan balok pinggang dengan tulangan sebagai berikut. Join balok kolom. Khususkan join pada balok kolom terlihat dari lepasnya silinder beton pada kolom dan lepasnya sambungan balok roof kolom yang terjadi di lantai 3. Berdasarkan hasil investigasi lapangan terlihat bahwa detail tulangan yang tidak memenuhi syarat kesatuan komponen, yaitu ujung
ya tulangan balok tidak terjangkau cukup dalam kolom, kemudian juga ujung tulangan kolom tidak terjangkau cukup panjang ke balok, dan balok kolom tidak dilengkapi dengan sengkang penahan geser dan selangkang inti join. Rumahnya sambungan join balok kolom karena detail selang join tidak dilengkapi dengan sengkang penahan geser. Penjelasan detail join komponen itu tidak sesuai dengan ketentuan bangunan tahan gempa. Penyelesaian kegagalan struktur SOBDF penjamin padang ini disebabkan oleh gempa. Karena hal ini disebabkan oleh bencana tidak terdapat sanksi pada kontraktor. Namun lainlah halnya jika struktur bangun untuk dapat menahan gempa di lingkungan tersebut gagal, maka terdapat sanksi kepada kontraktor. Pasal 44 UU Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut. Setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban bangunan fungsi dan atau persyaratan dan atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana apabila seluruh strukturnya sudah sesuai dengan yang dijanjikan dan runtuh sebelum peresmian bangunannya tidak ada sanksi kepada kontraktor. Nah, hal ini menurut UU Dasar Konstruksi 2017 bahwa suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berdirinya bangunan setelah penyerahan hasil akhir jasa konstruksi. Kesimpulan saran, pembangunan atau suatu konstruksi harus sangat diperhatikan karena menyangkut keselamatan keamanan masyarakat di sekitarnya, namun tak jarang timbul problem-problem yang membuat suatu bangunan mengalami kegagalan. Kegagalan ini timbul dari sebagian bahkan seluruh bagian bangunan. Faktor penyebab kegagalan konstruksi sangat beragam, bisa berupa kerusakan struktur bangunan, pembangunan yang tidak memenuhi standar, terlambatan pembangunan, konflik di masyarakat, dan lain sebagainya. Penyebab kegagalan struktur gedung pusat jantung tribunal RSUPM Jamal terbagi menjadi dua masalah utama, yaitu bencana alam berupa gempa bumi dan perbedaan antara pelaksana di lapangan dan perencanaan. Gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera sekitar 50 km barat dari kota Padang dan kedalaman sekitar 87 km dari permukaan laut menyebabkan kegagalan struktur gedung. Walaupun demikian, penyebab utama kegagalan struktur ini adalah adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Nah, karena itu sebagai seorang manajer yang kompeten harus dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan mengevaluasi segala kerusakan struktur bangunan agar terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, dimulai dari mengklasifikasi masalah, mengevaluasi kerusakan, menganalisis dan melakukan perbaikan yang sesuai standar agar tidak terjadi kerusakan serupa di masa mendatang. Seorang engineer dituntut untuk bisa membangun dan memperbaiki suatu bangunan yang ekonomis, aman, dan ramah lingkungan agar bangunan tersebut menjadi layak yang baik dan dapat digunakan semaksimal mungkin. Saran: sebagai mahasiswa, kita seharusnya dapat memperhatikan studi kasus tentang kegagalan konstruksi yang ada di Indonesia. Dengan begitu kita bisa belajar banyak tentang tanggung jawab dan dalam kerja, disiplin, dan yang paling utama adalah bagaimana seorang engineer dapat menyelesaikan masalah dengan bijak dengan tidak menimbulkan masalah yang baru dan lebih besar lagi. Sekianlah presentasinya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.